Muslim Bang Edis. Oke. Muslim. Artinya Anda juga salah satu orang yang tertarik melihat diskusi atau perdebatan antara Islam dan Kristen ya? Benar sekali. Bang, kenapa Bang? Ketika terjadi perdebatan antara Islam dan Kristen, yang Islam santai-santai saja, tidak ada harus dipersekusi, tidak ada mereka harus dilaporkan polisi dan lain sebagainya. Sementara yang dari pihak Kristen, contohnya saya dan teman-teman lainnya, sekalipun mengatakan kebenaran, tetapi kenapa umat Muslim kok marah dan ingin memenjarakan, mempersekusi? Coba berikan saya argumen yang logis, Bang. Silakan. Begini Bang Edis, makanya segala sesuatu itu harus fair, terbuka terhadap semua orang, nggak bisa ditutupin kayak berbohong kayak gitu Bang Edis. Oke. Ketika saya mengatakan hal-hal yang saya ungkapkan tentang agama Islam, apakah Anda dapati bahwa saya berbohong atau memfitnah agama Islam atau menghujat agama Islam? Ya, semua pembicaraan Abang Edis itu pada hakikatnya semua kayak menghujat ya gitu. Contohnya, tunjukkan satu contohnya. Menghujat agama Islam. Contoh, salah satu contoh itu menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Contohnya di mana saya menjelek-jelekan Muhammad, Bang? Kasih contoh yang spesifik, Bang. Contoh misalnya Bang Edis pernah bilang kayak Muhammad katanya dibilang Tuhan, padahal Muhammad itu bukan Tuhan Bang. Muhammad itu cuma Nabi, utusan Tuhan. Bang, yang bilang bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam, itu saya atau lawan debat saya Bang? Ya Bang Edis lah. Buset dah. Kan Bang Edis pernah bilang. Bang, masa Anda tidak dengar sih Bang nih? Bang, coba dengarkan nih Bang. Gini Bang. Sedikit nih Bang. Ini namanya Ahmad Tarigan, dia mualaf. Coba dengarkan omongan dia Bang ya, dengarkan. Saya ingin tegaskan, Edis TV ini segera harus ditangkap dengan tuduhan serius menista atau merendahkan Nabi Muhammad SAW, nabinya umat Islam, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW memang Rob. Tuh, diakui nggak bahwa Muhammad itu memang Rob? Diakui nggak sama dia? Ya benar diakui kata dia terus sih. Kenapa? Terus saya kan yang saya sampaikan adalah Muhammad adalah Robnya umat Islam dan diakui di video itu. Nabi Muhammad memang adalah Rob. Diakui. Tapi kenapa kok kenapa kok dia menginginkan supaya saya harus ditangkap, harus dipenjarakan? Kenapa? Dia saja mengakui itu kok. Gini Bang, artinya orang yang bilang kayak gitu kan beda pandangan sama yang lain. Gitu, sama umat Islam yang lain. Iya, intinya lawan saya yang ingin memenjarakan saya, yang ingin supaya saya itu dihukum, yang mengatakan saya menista, mengakui nggak bahwa Muhammad itu Robnya? Kalau saya, bukan Rob saya, itu Nabi saya. Ya, kalau Anda kan karena Anda tidak punya pengetahuan tentang agama Islam. Makanya saya tunjuk, Bang bukan cuman dia Bang, kalau cuman satu orang ya namanya tidak ini, subjektif begitu, subjektif. Coba ya Bang ya, saya kasih tahu. Itu bukan cuman satu orang Bang. Ada banyak muslim lawan-lawan debat saya mengakui itu. Nih contohnya lagi, misalnya Tasik Ngaji, perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya.
Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya tasik ngaji. Saya tantang dia debat. Mengakui. Apakah Yusuf PI juga mengakui? Mengakui, Bang. Yusuf PI juga mengakui ini. Untuk Edis bahwa PI mengakui 2 Rob ya. Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Mengakui dia. Umat Islam itu ada 2 robnya. Satu Allah dan satu lagi Muhammad. Perhatikan lagi nih. Jangan bosan-bosan ini. Nah. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. 2 rob kalian itu, Bang. 2. Umat muslim itu punya 2 rob. Satu Allah dan satu lagi Muhammad. Melawan debat saya mengiyakan kok, gimana? Coba yang lain. Apa yang lain? Itu sudah tidak sanggup Anda bantah. Tunjukkan satu lagi. Selain daripada itu apa? Apa statement saya yang saya utarakan yang Anda katakan hujatan terhadap agama Islam? Fitnahan. Apa? Gini Bang, masih ada yang perlu saya bahas tentang yang barusan kita bahaskan. Di antara debat Bang Edi sama Bang Yusuf PI, katanya rob itu ada 2 untuk Bang Idis aja katanya kan? Iya, karena di hadapan saya dia mengaku. Kalau di hadapan muslim yang lain dia tidak mau mengaku. Iya. Ya gini, karena Bang Edisnya memaksain gitu. Memaksa. Bang, kalau misalnya Yusuf PI saya paksa untuk mengatakan bahwa Muhammad nabi-nabian, mau nggak dia bilang sama saya begitu? Nggak mau kan? Karena apa? Karena memang dia itu menutupi rasa malunya. Malu dia karena memang rekam jejak dia mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya. Dan itu tidak bisa dihapus. Bukan dia mengatakan hanya untuk saya, tidak. Sebelum-sebelumnya dia sudah mengakui dan itu tidak dikatakan hanya untuk saya, tidak. Ini suaranya Yusuf PI loh, dengarkan ya, dengarkan. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya, gitu loh. Iya, kata dia. Itu tidak bisa dihapus, Bang, rekam jejak itu. Ya udah, jadi intinya Bang, begitu, gini, maksud saya begini. Ketika kalian dapati Edis TV saya, Edi Sidabutar, berdebat dengan orang-orang Islam, di mana lawan-lawan debat saya itu mengiyakan, setuju. Pertanyaan saya begini Bang, kenapa umat Islam, orang-orang Islam, mereka sangat ingin supaya saya itu dipenjarakan? Supaya saya itu dicelakai. Kenapa umat muslim berkeinginan untuk mempersekusi saya? Dengan alasan apa? Silakan. Begini Bang. Pertama, ya kan, dengar ya. Semua penontonnya ada 12.000. Abang Idis itu katanya suka berbohong. Berbohong? Nah, Bang, sebentar. Gini, Bang, banyak orang di luaran sana yang suka berbohong, betul? Betul. betul, tapi Kenapa umat muslim tidak, sebentar Bang. Bang, kenapa umat muslim tidak ingin supaya orang-orang di luaran sana yang berbohong itu dideportasi? Ini lucu statement Anda ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Bang,
hal dasar apa yang membuat Muslim itu ingin mempersekusi saya? Statement-statement mana yang memancing Muslim ingin mempersekusi itu yang mana coba? Ketika saya katakan hal ikhwal tentang Muhammad, yang mana, statement yang mana yang membuat panas telinga kalian? Lah itu selalu menghujat Nabi Muhammad. Iya Bang, tunjukkan coba tunjukkan satu hal lagi selain yang tadi sebentar. coba. Yang tadi kan udah saya bantah. Coba satu hal selain yang tadi yang menghujat Muhammad. Itu yang pertama. Kedua, Bang Edis bilang pengikut Nabi Muhammad sukanya minum kencing air unta. Itu Oke, sekarang saya tanya. Ada yang kayak gitu. Sekarang saya tanya, yang minumin air kencing onta ke Arab sana siapa? Kristen atau Islam? Nggak tahu Bang. Kan ini makanya saya bilang ini susah. Bang, saya kan sudah sering kan tunjukin orang-orang ke Arab mereka minum air kencing onta. Pernah nonton nggak itu? Nggak ada, mana ada. Ya Tuhan, Gini Bang, ngomong sama orang Muslim gini, Bang teman-teman, mereka ini sudah terlalu dalam membohongi dirinya sendiri. Sebentar Bang, sebentar. Anda mengatakan gini, Anda Bang tidak Idris. tahu. Gini, Luar biasa Bang Anda Idris, Bang. bentar, Bang. Bang Idris. Sebentar Bang ya, saya balikin dulu kamera saya. Jangan Anda bilang tidak tahu Bang. Sampai kapan kita ini mau nipu diri? Ya Tuhan, ya Tuhan. Nih Bang ya. Nih Bang, saya kasih tunjuk ya. Bang, ini, iya. nih, ini Bang, ini menurut Anda ini orang Muslim atau Kristen Bang? Nggak tahu status yang sebenarnya Muslim apa Islam apa Kristen. Apakah cuma satu Bang, cuma satu dua Bang? Coba dulu dari pakaiannya, dari orang-orangnya. Anda mau nyimpulkan ini Kristen atau gimana? Nggak tahu, kalau pakaian bisa aja dipakai Bang. Tuhan. Bang, udah jelas mereka ini Muslim. Muslim mereka ini. No, coba, Bang, itu bukan Muslim, Bang. Mereka ini bukan Muslim. Bisa jadi Muslim, Bang. Bang, jadi gara-gara, Bang, jadi gara-gara mengatakan yang kayak begini, gara-gara saya mengucapkan fakta, gara-gara saya mengucapkan hal yang benar-benar terjadi, itukah yang membuat orang-orang Islam ingin supaya supaya saya dideportasi? Itu, Bang. Bentar, Bang. Mereka aja yang bodoh mau disuruh minum kencing onta, kalau saya nggak mau. Itu Muhammad yang nyuruh. Berarti Anda mau mengakui bahwa umat Islam bodoh karena disuruh Muhammad minum air kencing? Ya yang mau minum kencing aja yang bodoh kok. Gitu. Tapi kan Muhammad yang nyuruh, Bang. Gimana sih? Nggak ada lain Muhammadnya itu. Lain Muhammad. Memang berat kamu sama mereka ini teman-teman ya. Enggak. Intinya itu tadi Bang. Intinya sebentar. Intinya yang saya sampaikan itu. Apakah gara-gara saya mengucapkan sesuatu yang memang betul-betul ajaran agama Islam, tetapi itu akhirnya menyakiti umat Islam, padahal itu benar? Apakah gara-gara itu saya ingin dipersekusi, Bang? Nah itu makanya lawan Bang Idris yang menganggap musuh Bang Idris, mau persekusi Bang Idris. Kalau saya enggak. Oke, berarti Anda mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebodohan. Meminum air kencing hewan itu adalah sebuah kebodohan. Iya, yang mau aja Bang. Bukan, mau, berarti itu kebodohan nggak itu? Gitu. Berarti itu sebuah kebodohan nggak? Iya, termasuk orang bodoh mau minum air kencing. Tapi bagaimana kalau ternyata itu yang nyuruh Muhammad? Bagaimana kalau didapati ternyata itu disuruh Muhammad? Itu beda Muhammadnya itu Bang. Muhammad yang ada di Jakarta Barat tuh yang nyuruh.
Tapi ya Bang ya, kalau gini, kalau Anda jujur sebenarnya dari hati yang paling dalam, Anda itu pasti sudah meninggalkan agama Islam. Karena apa? Karena itu Muhammad yang ngajarin itu Muhammad, anaknya Aminah. Itu yang ngajarin, itu Bang. yang bikin umat Muslim kadang-kadang geram sama Bang Idis. Muhammad selalu difitnah, Muhammad anaknya Aminah. Jangan gitu, Bang. Gak boleh, mangkat. Ini luar biasa ini. Muslim sendiri yang bikin hadisnya. Ulama Muslim sendiri yang mengakuinya. Yang disalahin Edis TV. Dengerin Bang, dengerin. Bang, dengerin. Pasti Anda kenal suara siapa ini? Kencing onta. Obat kencing onta. Hadisnya sahih, tapi bukan berarti. Nah. Kencing onta obat. Perhatikan, hadisnya sahih. Saya ulangin, dengerin ya, dengerin. Kencing onta. Obat kencing onta. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih, Bang, sahih. Tapi itu udah bosen Bang. Kita bahas itu udah bosen. Gini aja intinya gini. Ya. Saya pengen dengar satu alasan yang masuk akal dari orang-orang Islam. Kenapa? Ketika saya ucapkan yang benar tentang agama Islam dan itu memang didapati adalah sebuah dalam tanda kutip kebodohan, sebuah tanda kutip keterbelakangan IQ lah begitu ya. Dan Anda pun sudah mengakui bahwa itu kebodohan. Kenapa saya dipersekusi, Bang? Itu tadi Bang Idis barusan menghujat, menghina, makanya umat Muslim geram sama Bang Idis. Menghujat, memfitnah katanya. Gini Bang. Jadi kalau saya katakan bahwa Muhammad nyuruh minum kencing onta, itu fitnah. Ya itu fakta, tapi mereka yang mau minum bodoh. Kalau saya nggak mau minum kencing, siapa yang mau suruh minum kencing? Oke lah Bang ya, saya kasih kesempatan kepada Muslim yang lain Bang. Bentar ya. Masalahnya Anda itu ngomong makanya, itu gak nyambung Bang. Mumet Bang, ngobrol sama Anda itu mumet. Bukan, saya nggak terlalu serius menanggapi Bang Idis, makanya saya kayak gitu. Kalau mau bilang Muhammad, jangan Muhammad yang beneran Bang. Makanya umat Muslim gerem sama Bang Idis. Bang, Muhammad yang dimaksud Muhammad Rasulullah di dalam hadis itu Muhammad siapa lagi, Bang? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang ditujukan. Nah itulah yang ngajarin umat Islam minum kencing, Bang. Itu yang ngajarin. Nah, udah dibawa dulu Bang. Mumet saya ngomong sama Anda ini, mumet. Ya begitulah ya teman-teman. Jam 11 ya. Lewat 16 menit. Gimana? Kita lanjutkan kembali atau bagaimana? Bang, abang Muslim? Muslim. Bang, sudah lama atau baru saja nonton Edis TV? Sering. Sudah berapa bulan Bang kira-kira? Sekali-kali aja. Oh, pantesan masih Islam. Baik. Bang, abang ngunyah apa itu Bang? Abang? Oh, dagingnya Yesus ini. Makanan lagi apa? Yesus juga. Makanan Tuhan. Orang-orang Islam nih memang ada aja kelakuannya. Bang, saya tanya sama Anda nih Bang. Bang, tenang Bang. Jangan marah-marah Bang, tenang. Ketika terjadi perdebatan antara Islam dan Kristen, diskusi antara Islam dan Kristen, kenapa orang-orang Islam itu tabiatnya itu marah, menghalalkan darah, terus mempersekusi, padahal yang diungkapkan lawannya, contohnya saya, seorang Kristen, itu semuanya benar tentang Muhammad. Saya kasih contoh.
Betul tidak Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan? Dalam hal apa dulu? Ini makanya saya bilang ini. Bang, pernah nggak Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan? Pernah. Itu satu kelompok. Oke. Sekarang begini. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang nyuruh minum kencing hewan. Untuk apa disebutkan lagi? Kok untuk apa ya? Karena nggak ada. Artinya statement saya, tenang Bang. Artinya statement saya bahwa Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing berarti adalah statement yang betul. Betul atau salah? Oke, saya jawab. Satu-satunya Tuhan disusui orang tuanya. Ini lagi lari kemana-mana ini. Bang, kenapa Anda tidak menjawab, Bang? Kenapa Anda tidak memberikan bantahan? Coba, bantahannya apa itu? Ya bantahannya seperti itu. Satu-satunya Tuhan yang bisa menyusui. Yang Bang, oleh... Muhammad netek nggak? Sekarang saya tanya, sebentar. Muhammad netek nggak? Kalau Yesus netek. Saya tanya, Muhammad netek nggak? Muhammad netek nggak? Ya. Oke, betul tidak Muhammad itu adalah Robmu? Tidak betul. Nah, satu orang bilang Robnya, satu lagi bilang bukan Robnya. Yang Ustadz ini, kenapa Ustadz mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam? Kalau kamu katakan satu-satunya Tuhan yang menetek itu adalah Yesus, salah. Muhammad adalah Robnya umat Muslim dan Robnya umat Muslim netek. Bisa saya bantah perkataanmu? Saya bantah, bisa kan? Sekarang coba bantah, betul tidak Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh minum air kencing hewan? Sekarang bantah saya dulu. Gantian. Betul nggak? Betul atau tidak Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh minum air kencing hewan? Ya, betul. Oke, ayo. Saya bersaksi. Saya lagi nanya. Enggak, saya bersaksi. Saya nanya lagi nih. Anda tidak mau buat pengakuan. Sebentar. Buat dulu pengakuan. Saya bersaksi. Oke, nggak usah bersaksi karena kamu malu. Begini aja Bang. Ini intinya. Jangan kemana-mana. Intinya begini. Begini masalahnya Bang. Ini saya sedikit mengeluh, agak sedikit curhat nih sama kalian. Kenapa? Ketika saya mengatakan yang benar, ketika saya mengatakan sesuatu yang diakui oleh umat Muslim itu sendiri, umat Muslim mempersekusi, mengancam, membunuh, melakukan hal-hal yang jahat karena mereka tidak mampu atau karena mereka akhirnya mengakui kebenaran itu. Kenapa begitu? Silakan. Pertanyaannya dulu yang jelas. Saya ulangi lagi. Kenapa ketika Edis TV mengungkapkan sesuatu yang diakui oleh umat Muslim itu sendiri, ketika Edis TV mengungkapkan fakta-fakta tentang Muhammad yang akhirnya umat Muslim mengetahui bahwa itu benar, kenapa Edis TV harus dipersekusi, diancam bunuh, Muslim ingin supaya Edis dideportasi dan dipenjarakan? Kenapa? Padahal yang saya katakan itu benar. Anda cuma suka bermain kata-kata saja, permainan kata-kata. Kalau dijawab dulu, kenapa? Kata saja. Ya karena itu pantas. Oke. Oke, atas dasar apa umat Muslim mempersekusi Edis TV dan ingin supaya Edis TV dipenjara? Karena apa? Karena mengatakan kebenaran tentang Islam dan Muhammad atau apa? Ya karena sering menghujat. Menghujatnya di mana? Kamu bahkan sudah mengiyakan omongan saya. Kamu tadi mengiyakan satu-satunya nabi yang nyuruh minum air kencing adalah Nabi Muhammad. Kamu sendiri sudah mengakui itu. Menghujatnya di mana? Oke, saya juga bertanya kan. Kamu bertanya, saya nggak boleh bertanya. Gini, kamu bertanya setelah selesai topik kita. Di mana menghujatnya sedangkan kamu itu mengakuinya? Coba, di mana menghujatnya?
Apa yang saya akui? Masalah tadi. Buset Masalah ya, Muhammad. tidur kau di bawah sana. Ya, tidur kau di bawah sana, capek saya ngomong. Heran saya, kamu mengiyakan, kamu sudah membuat sebuah pengakuan bahwa itu benar. Terus kenapa kamu mempersekusi saya? Coba silakan muslim yang lain, coba buktikan bahwa yang saya katakan terhadap agama Islam itu tidak benar. Ingat ya, pantang bagi saya di channel Edis TV ini dilarang untuk yang namanya menghujat, memaki, memfitnah, dilarang. Coba naik, kemudian tunjuk satu fitnahan, hujatan, makian, sesuatu yang tidak benar lah pokoknya yang saya ucapkan terhadap agama Islam. Oke, ternyata pria. Silakan Bang, nyalakan kamera. Oke, begini Bang Nur Hayati. Anda kan seorang muslim. Iya. Saya ini orang yang sering mendebat orang-orang Islam. Terutama orang-orang Islam yang memang tidak memiliki pengetahuan begitu. Terutama orang-orang Islam yang mengatakan sesuatu yang salah terhadap agama Kristen. Maksudnya tidak memiliki pengetahuan terhadap agama Kristen. Contohnya Zakir Naik dan kawan-kawan. Nah, ketika saya mendebat orang-orang Islam, saya mengeluarkan banyak statement tentang Islam. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, selama Anda nonton channel Edis TV ini, statement Edis TV mana yang merupakan penghujatan terhadap agama Islam? Ya, Nabi kami lah mengucap. Contohnya. Ya, bingung kan? Udah saya bilang bingung. ya, Bingung. Tidak mungkin seorang muslim mengatakan Edis TV menghujat Islam dengan membuktikan contohnya. iya, Mustahil. kau kan menghujat agama Islam kami. Iya, contohnya Bang. Apa contohnya gitu loh. Kalau cuma ngomong menghujat Bang, apa yang mau ini Bang? Oh, ada udah kena peringatan kan? Makanya jangan merokok Bang, jangan merokok. Coba tunjukkan satu contoh yang betul-betul nyata, statement atau ungkapan apa yang saya keluarkan terhadap agama Islam yang merupakan hujat, fitnah, menjelek-jelekkan apa? Kan Abang Edis kan kemarin itu jelaskan kami agama Islam itu menyembah Muhammad. Menuhankan Muhammad. Allah. Nah, itu kan salah. Itu kan Nabi kami, bukan Tuhan kami. Oke, baik. Ketika Anda nonton debat saya, pernah nggak Anda lihat orang Muslim sendiri yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya? Ya, Betul? bukan. Betul. Bukan. Nah, bukan betul. Itu Bukan Nabi betul kami. maksudnya gimana? Bang, Itu Bang, ada seseorang nih, ini saya putarkan ya Bang ya, saya putarkan nih Bang. Namanya itu pokoknya marganya itu namanya sebentar ya, saya ini kan ya. Sebentar ya. Sebentar Bang. Saya tunjukkan ya Bang ya, bagaimana ada seorang muslim di mana dia sebentar ya. Nama channelnya apa sih dia itu ya? Sebentar, nama channelnya dia itu adalah, aduh, sebentar, sabar. Apa itu yang yang mualaf yang tarigan itu loh, tapi mualaf dia. Apa sih namanya? Apa itu teman-teman, coba di kolom komentar, coba teman-teman ngomong sama saya. DNAP, iya DNAP, sebentar. Namanya apa? Namanya DNAP channel. DNAP channel, ya. DNAP channel kan namanya? Ah iya, ini DNAP channel nih. Bentar ya, DNAP TV. Oke, namanya itu Ahmad
Ahmad Tarigan. Nah, biar Anda tahu ya, apa yang dia katakan ketika dia mengatakan bahwa saya menghujat, bahkan gerakan tangkap Edis TV. Dianya ngakui Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Bentar. Perhatikan ya, coba dengarkan. Gimana? Itu Nabi. Iya, Muhammad tapi itu Nabi. iya, tetapi Dan lawan debat saya itu mengakui, Bang, mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Nih ya, saya putarkan nih, coba dengarkan nih. Hari ini saya sedang berada di Makassar, Sulawesi Selatan dalam tugas safari dakwah. Saya ingin menyampaikan, saya sebagai mantan Kristen yang masuk Islam karena keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW, hari ini saya sangat-sangat marah dengan kelakuan kurang ajar Edis TV terhadap Nabi Muhammad SAW. Kami sudah rekam bukti dia menista dan merendahkan Nabi, menebarkan rasa kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ibunya Nabi yaitu Bunda Aminah pun berani dia nistakan. Nih. Jadi memang Muslim tuh sikit-sikit nista. Sikit-sikit Edis menista. Coba, begini dia mengatakan gini. Dia mengatakan bahwa saya menista karena apa? Karena saya mengatakan bahwa Muhammad itu adalah rob yang digendong-gendong ibunya. Jadi seorang ibu menggendong robnya. Ya robku, bobok robku. Nah, ini sebentar. Ini kita lihat pengakuannya ya. Sebentar. Kita lihat pengakuannya. Kita lihat pengakuannya ya. Nih, perhatikan. Perhatikan ya. Perhatikan. Apa yang dia katakan ya. Perhatikan. Saya putarkan lagi. Merendahkan Nabi Muhammad SAW, nabinya umat Islam, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW memang Rob. Nabi Muhammad memang adalah Rob. Nah, kalau dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, berarti Aminah ketika dia menggendong Muhammad, bukankah dia berkata, anakku adalah Robku sendiri. Betul? Betul tidak? Betul. Hah? Ya betul. Ya, Anda kan tidak punya pengetahuan tentang agama Islam, makanya Anda bilang begitu. Tetapi para pendebat-pendebat Islam yang senior, orang-orang Islam yang sangat paham agama Islam, memang akhirnya mengakui bahwa Muhammad itu memang Rob kalian. Jadi tidak salah ketika saya katakan Aminah ketika menggendong Muhammad, pastilah dia akan berdendang begini. Bobo Robku, bobo Robku. Betul? Tunggu datang Papa dari pasar. Betul tidak? Anakku adalah Robku sendiri. Itu memang ada. Ini apa itu Bunda Maria sama Yesus itulah. Nah itu sebenarnya gini. Itu sebenarnya adalah video tanggapan. Kami bukan Tuhan kami. Kan kalian Yesus kan Tuhan kalian. Itu kan manusia. Iya, masalahnya kami mengakui itu, tetapi kalian tidak mengakui Muhammad Rob kalian. Belajar dulu sana. Orang kamu saja pengetahuan agama Islammu tidak ada. Gimana? Begitu ya teman-teman ya. Yusuf PI dan ustadz-ustadz lainnya itu sudah mengakui itu. Makanya teman-teman ketika mereka dapati bahwa apa yang saya katakan itu benar, apa yang saya katakan itu tidak terbantahkan, Muhammad itu nabi yang agak lain, beda sendiri dari nabi-nabi yang lainnya. Satu-satunya nabi yang kena sihir adalah Muhammad. Satu-satunya nabi yang takut kepada manusia, kepada manusia. Satu-satunya nabi yang menyuruh perempuan menyusui laki-laki lain yang bukan suaminya. Wah. Ada nabi yang seperti Muhammad, teman-teman. Tetapi mereka tidak bisa membantah itu. Akhirnya apa sekarang? Tangkap Edis TV. Deportasi Edis TV.
Langkah dia ke Indonesia itu sekarang yang mereka lakukan, yang mereka upayakan teman-teman. Ya. Karena mereka tidak bisa membantah apa kata saya. Oke, kita kasih kesempatan berikutnya Sultan Arifandi. Sultan Arifandi. Oke. Bang Sultan Arifandi, saya tanya dulu, Bang. Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu ini. Iya, Lupina, silahkan nyalakan kamera. Iya, Bang Edis. Ya, Bu Lupina, saya tanya dulu, ini Muslim atau Kristen? Saya Kristen, tapi suami saya Islam. Kristen tapi suami Islam. Iya, ingin menyampaikan apa Bu Lupina? Gini ya, saya kan sama suami nikah di catatan sipil. Cuman kalau nikah di Katolik sama nggak bisa, karena dia juga agamanya dia, aku agamaku. Terus dia ajak kan mau nikah, cuman aku nggak mau, aku tetapkan ikut Tuhan Yesus. Maksudnya gimana? Maksudnya kan dia mau ajak nikah Islam, tapi... Oh, dia ajak mau nikah Islam, tetapi ibu tidak mau, begitu. Terus, pertanyaan yang menjadi ini, apa yang mau ingin Anda utarakan? Maksudnya kan Bang Edis gimana ya, maksudnya kan nikah di catatan sipil, itu dosa ndak ya kalau agama kita? Begini, catatan sipil itu kalau menikahkan itu dia dengan mengatasnamakan siapa dia melakukan pernikahan, melakukan apa? Menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan itu, dia atas nama otoritas apa dia? Nikah beda agama. Nikah beda agama. Ya, bagaimana dalam sudut pandang Bible? Begini, Bu. Di dalam Bible, kepala dari seorang istri itu adalah suaminya. Sedangkan kepala dari suami itu adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi keluarga yang suaminya adalah orang Islam, itu sudah pasti kepalanya di situ bukanlah Tuhan Yesus, tapi kepalanya di situ adalah Muhammad. Begitu. Dan ketika kepalanya adalah Muhammad, ya dia akan melaksanakan ajaran-ajaran Muhammad tersebut. Tetapi mungkin puji Tuhannya mungkin ya, suami ibu itu tidak terlalu percaya dengan Muhammad. Iya. Pasti dia tidak Muhammad tuh pasti ya cuman paling menjadi hiasan saja bagi dia begitu. Daging beduang. Gimana? Dia makan daging beduang. Rajin makan beduang. Nah, tapi kalau anakku aku bawa ke gereja, enggak ke masjid. Iya. Artinya begitu, Bu. Makanya maksudnya begini, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kalau memang Muhammad itu sudah tidak dipercaya, sudah tidak menjadi lagi pemimpin, ya ngapain lagi disimpan-simpan, dibuang saja. Seperti itu. Makanya ajak nonton bareng, Bu. Nonton bareng Edis TV. Begitu. Ya. Bilang sama dia, betul gak sih itu yang dibilangin Edis TV itu? Kalau betul masa iya kau mau ikut-ikutin terus itu Muhammad itu? Tapi Bang, itu di room sebelah itu siapa tuh si Nandar, si Uniriva sama siapa tuh? Sama si Rudi Iskariot. Itu mereka menghujat itu Bang Edis. Tapi kita nggak terima sih, kita kan begini. Kalau misalnya bertemu dengan orang-orang seperti mereka, gini,
tunjukkan apa sih yang dikatakan oleh Edis TV yang membuat orang Islam marah gitu. Apa sih yang terucap dari mulutnya Edis TV ketika dia mendebat kalian, mendebat orang-orang Islam, membuat kalian itu ingin mempersekusi, ingin mencelakai, bahkan ingin mendeportasi Edis TV, ingin memulangkan Edis TV. Bilang saja begitu. Mereka pasti nggak akan sanggup. Bahkan sudah saya katakan, seluruh muslim dari Sabang sampai Merauke, kalau bisa membantah argumen saya tentang agama Islam, statement-statement saya tentang agama Islam, terjun saya dari Monas. Sudah saya bilang. Nggak bisa. Jujur Bang, kalau di NTT, itu agama muslim tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya mayoritasnya di sana agama Kristen. Begini Bu, kita kekristenan itu tidak diajarkan untuk mempersekusi. Ya betul. Inti ajaran Kristen adalah apa? Mengasihi. Mengasihi sesama kita manusia. Jadi apakah kita harus mengasihi orang-orang Islam? Iya, kita harus mengasihi mereka. Tetapi bukan berarti ketika mereka mengatakan sesuatu terhadap iman kita, dia katakan Muhammad itu adalah nabi yang dinanti-nantikan, sudah dijanjikan oleh Yesus. Dia nanti akan meneruskan ajaran Yesus. Nah, bentuk mengasihi kita adalah mengatakan bahwa kamu diprank sama Muhammad. Bilang gitu. Itu bentuk mengasihi kita. Nggak ada Tuhan Yesus mengatakan akan datang nanti Nabi Muhammad. Nggak ada. Sejak kapan? Yaitu Jadi ketika kita mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang akhirnya diakui oleh umat muslim itu sendiri, ya mereka mempersekusi seperti itu. Itu memang kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan sudah banyak contoh-contohnya ya. Bahkan tadi saya sudah tunjukkan nih ya di salah satu ini supaya kita sama-sama menyaksikan kembali. Nih ya Bu ya, saya kasih tunjuk ya Bu ya. Nah, yang terjadi kepada para apologet Kristen itu sudah dilaporkan di sini nih. Di USCIRF. Kalau kita balik lagi ke belakang ya. Nah ini ya, USCIRF, Commission on International Religious Freedom ya. Nih. Ini melaporkan ke seluruh dunia, dari seluruh dunia juga tentang persekusi-persekusi. Nah, beberapa YouTuber Kristen itu masuk sini, dicatat, dituliskan di sini. Saifuddin Ibrahim, Muhammad Kece, Rudi Simamora, Gracia Pelo, semua ada di sini. Dilaporkan. Enak aja lapor-lapor orang. Bukan, maksudnya dilaporkan dalam laporan tahunan ini tentang persekusi yang terjadi ini. Begitu. Ya, memang ada satu badannya. Nah, ini badannya. Nih. Tuh ya. Department of International Religious Freedom. Ya, departemen yang membidangi masalah kebebasan beragama. Oh iya. Begitu. Masuk. Ya, jadi para YouTuber kita, apologet Kristen kita di penjara, dipersekusi, itu masuk, diceritakan di sini. Baca saja teman-teman, laporan tiap tahunnya. Seperti itu. Nah, itu juga lah yang terjadi kepada Edis TV. Cuman Edis TV belum masuk ke sini karena mungkin mereka belum tahu ada persekusi terhadap Edis TV atau Edis Sidaputar. Belum tahu karena belum diinformasikan. Kalau diinformasikan kepada mereka, maka mereka akan mencari bukti-bukti. Siapa Edis Sidaputar itu? Betulkah dia mengalami persekusi? Betulkah dia sampai diancam, dibunuh dan lain sebagainya? Ya, kalau dikasih tahu, tentu dengan bukti-bukti ya, harus dengan bukti-bukti. Itu memberitahunya juga harus dengan bukti-bukti. Ya, bahwa mereka, ya kalian bisa lihat lah ya, bagaimana di YouTube dan di mana-mana banyak sekali ancaman-ancaman. Bahkan ketika saya debat begini, pernah lihat nggak Muslim sampai ngeluarin celurit? Awas kamu ya, awas kamu ya, itu. Membantah nggak bisa Bu, tidak bisa membantah. Yang mereka bisa lakukan adalah mengancam, mempersekusi. Bantahannya tidak bisa, tidak ada, mereka tidak bisa tunjukkan. Oke Bu, jadi kita kasih kesempatan ya. Kita kasih kesempatan. Kalau kita ngomong berdua gini nanti subjektif.
Kita kasih Muslim biar mereka membantah omongan saya. Oke Bu ya? Semangat terus Bang, semangat terus. Terima kasih Bu, terima kasih. Baik, saya turunkan ya Bu Lupina. Saya turunkan. Silakan ya. Kalau saya kalian anggap subjektif, coba naik ke sini. Patahkan argumen saya. Oke, kita kasih naik ada Bang Fian. Coba kita kasih naik Bang Fian. Ya, silakan Bang Fian. Ya. Selamat malam Bang Idis. Selamat malam Bang Fian. Saya konfirmasi dulu Bang Fian. Apakah Anda ini seorang Muslim Bang? Silakan. Saifullah, nyalakan kamera Anda. Silakan Saifullah. Kau ditunggu di Yohanes tuh, di roomnya sana tuh. Jadi kamu bisa membantah nggak omongan saya? Apa yang mau dibantah? Lu ditunggu sama Apakah kamu mengakui bahwa Edis TV itu seorang penghujat agama Islam? Iya, penghujat. Oke, tunjukkan satu hujatan saya. Silakan nyalakan kamera, tunjukkan satu hujatan saya. Jangankan agama Islam, agama Kristen aja lu hujat. Suruh nunjukkan satu nggak bisa. Ya, satu buat kamu tidur kalau di bawah sana. Itu yang terjadi, biar teman-teman tahu. Saya pengen ada satu Muslim yang menunjukkan hujatan saya terhadap agama Islam. Mana? Tidak ada zong. Iya, zong, nggak ada. Ya. Oke, kita kasih naik ada Hafidz Otin Rusmawati. Kita kasih naik yang perempuan dulu ya, Rusmawati. Ya, silakan Rusmawati. Apa di benek? Apa? Kabur. Ngintip-ngintip mereka. Jadi ada banyak sekali Muslim yang ngintip-ngintip di bawah. Mereka ngintip-ngintip itu dengan harapan bahwa saya berharap ada Muslim yang bisa bantah. Saya berharap ada Muslim yang bisa bantah. Semoga Ustadz naik bantah Edis TV. Semoga bantahannya benar. Semoga Edis TV malu dengan statementnya. Mereka berharap begitu. Ngintip-ngintip mereka di bawah. Menunggu-nunggu seperti pungguk merindukan bulan. Coba. Naik, patahkan argumen saya. Mualaf 2015. Oke. Mualaf 2015. Oh, dia mualafnya bersama Donditan. Silakan, nyalakan kamera. Kores tuh nungguin di bawah tuh, nungguin taikin. Bro, kamu naik ke sini. Taikin. Coba tadi dengar. itu nungguin udah 1 jam itu. Tenang. Kamu naik ke sini. Kamu punya nggak sebuah bantahan atau sebuah bukti bahwa Edis TV memfitnah? Bisa nggak naikin Kores? Takut lo ya? Gak mampu kan? Gak mampu mereka. Taikin Kores. Mereka tiada mampu dan tiada sanggup. Beraninya sama orang-orang. Oke, sekarang kamu saya tanya, kamu mualaf nggak? Naikin Kores. Kamu mualaf karena kamu mengenal kebenaran, betul? Lari kan? Lari. Tiada mampu. Gak berani mereka. Mana ada di sini si Kores, nggak ada. Mana di sini nggak ada di sini namanya Kores. Ngarang-ngarang. Memang Muslim ini bohong dengan berbagai macam cara. Bohong. Coba bantah argumen saya. Bahkan kalian saja mengakui loh, mengakui. Kok bisa kalian ingin mempersekusi saya? Ayo silakan. Kita kasih naik ada Daeng Bani. Ini udah Daeng Bani adiknya Juma nih. Silakan Daeng Bani. Nyalakan kamera Anda. Tunjukkan satu hujatan saya terhadap agama Islam. Tapi saya tanya dulu, Daeng Bani Muslim ya? Bisa membantah? Bisa? Nggak bisa.
takut mereka. Gemetar mereka. Itulah yang terjadi teman-teman. Karena memang mereka sudah kehabisan akal, kehabisan daya upaya. Membantah nggak bisa. Mendebat nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga apa sekarang yang mereka lakukan? Mereka mencari segala macam cara supaya Edis dideportasi. Itu yang mereka lakukan. Ya. Nah, ini teman-teman saya informasikan ya. Nih saya balikan lagi kamera saya. Jadi teman-teman, ini sekedar informasi ya. Ternyata teman-teman bahwa para apologet, bahasa Inggrisnya itu apologists ya, para apologet Kristen yang dipersekusi di Indonesia itu sudah masuk kepada laporan, sudah masuk dalam laporan tahunan sebuah badan yang melaporkan tentang kebebasan beragama. Nah, di mana itu teman-teman? Nah, di mana itu? Di sini saya kasih tahu ya. Nah, ini. Saya balikan dulu kamera saya biar saya tunjuk. Nah, ini nama badannya teman-teman. Biar teman-teman tahu. Nah, ini nama badannya. Jadi nama badannya itu adalah Badan International Religious Freedom. Ya, sebuah badan yang melaporkan tentang persekusi-persekusi yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya, saya kasih ininya. Nih. Nih ya teman-teman ya. Kelihatan? Namanya itu adalah USCIRF. USCIRF. Ya, Komisi Internasional tentang Kebebasan Beragama. Nah, saya akan bukakan dan coba bacakan ya. Laporan-laporan yang terjadi nih ya. Ini Indonesia ya. Silakan teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri. Nah, ternyata teman-teman kesinilah teman-teman memberikan informasi atau laporan tentang persekusi-persekusi yang terjadi oleh karena berbeda pandangan. Oleh karena dia mengeluarkan statement-statement isi pikiran mereka terhadap sebuah agama. Ya. Nah, nih saya kasih contoh misalnya yang menimpa teman-teman kita itu ditulis di sini ya, banyak ya. Nih, saya kasih contoh misalnya, nah ini ya. Nah ini. Saya bacakan ya, yang menimpa misalnya saya kasih contoh. Aulia Rahman divonis 8 bulan penjara oleh karena penistaan karena dia bercanda tentang nama Muhammad. Ya, jadi nama Muhammad ini memang sering makan korban. Ya. Kemudian polisi di Sumatera Utara menangkap mantan seorang konselor ya, Sibolga karena apa? Karena dia menista Muhammad dan Islam di Facebook. Kemudian di bulan Oktober polisi Sunggal, nah ini teman kita teman-teman, ini disebutkan teman kita. Polisi di Sunggal Sumatera Utara menangkap seorang penghias bunga ya, atau tukang bunga bernama Rudi Simamora. Jadi Rudi Simamora ternyata teman kita itu sudah masuk teman-teman dalam laporan tahunan Komisi Kebebasan Beragama. Ya. Karena tuduhan menghina Islam secara online. Ya, otoritas atau pihak berwenang telah sebelumnya memvonis ya Muhammad itu Rudi Simamora selama 1 tahun di penjara untuk kasus yang sama sebelumnya. Nah, dia dibebaskan pada tahun 2024. Kemudian polisi di Medan menangkap seorang social media influencer yang sama. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang jelas masuk ya ini ya Rudi Simamora ini. Ya, jadi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi tentang agama, mengungkapkan isi pikirannya, pandangannya terhadap agama, ya pandangannya terhadap isi pemahamannya terhadap isi Al-Quran, isi Bible dan lain sebagainya, itu mengalami persekusi. Ini banyak sekali teman-teman, ini laporannya. Nah, jadi teman-teman,
yang terjadi kepada saya itu sama, teman-teman. Saya adalah seseorang yang juga mengungkapkan isi pikiran-pikiran saya di media sosial tentang Islam dan tentang Muhammad. Ketika saya menjawab orang-orang Islam, ketika saya menjawab fitnahan-fitnahan mereka, yang ada saya dipersekusi dan ingin dipenjarakan, bahkan mereka mencari daya upaya untuk supaya Edis TV dideportasi. Nah, jadi teman-teman, info semacam ini kita laporkan kepada badan ini ya teman-teman ya. Nah ini, namanya US, nah ini tadi ya, nih, namanya ini, nih ya, US, nih ya, USCIRF. Nah, seperti itu. Itu ada webnya sendiri teman-teman. Memberikan laporan bahwa ada seseorang ya bernama Edis TV atau Edi Sidabutar. Sebenarnya saya udah buat statement. Nah ini. Ya. Kelihatan tuh sudah saya upload teman-teman. Jadi ternyata biar tepat sasaran memang ini yang menangani. Ini yang melaporkan, memberikan laporan tahunan di seluruh dunia terhadap persekusi, ya, kasus-kasus persekusi yang menimpa seseorang oleh karena apa yang dia imani, oleh apa yang dia yakini. Ya, seperti itu. Itu badan itu tadi, teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman memahaminya, supaya tidak salah alamat kemana harus mengirimkan informasi. Ya, begitu teman-teman. Jadi saya adalah seorang konten kreator. Saya adalah seorang pegiat sosial media. Saya seorang TikToker. Saya seorang YouTuber juga. Di mana pada media sosial saya melakukan sebuah diskusi online ataupun perdebatan online. Ketika saya berdiskusi dengan seorang Islam, ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam seputar sudut pandang, seputar pendapat, seputar pemahaman terhadap agama, yang terjadi umat muslim mempersekusi saya. Walaupun umat muslim itu sendiri setuju dengan pendapat, dengan argumen-argumen saya. Tetapi yang saya heran begitu, mereka setuju kok mereka ingin mempersekusi. Mereka setuju kok mereka ingin mencelakai saya. Gitu loh. Coba saya memberikan sebuah kesempatan kepada setiap orang Islam untuk membuktikan bahwa statement saya, perkataan saya terhadap agama Islam itu merupakan fitnah. Itu merupakan penghujatan. Coba tunjuk satu saja. Ayo, saya pengen sekali ini ada muslim yang bisa membuktikan bahwa yang saya ungkapkan itu tidak benar. Bahwa yang saya katakan terhadap agama Islam itu adalah kebohongan. Coba, tunjuk. Sungguh luar biasa kalian ya. Tidak mampu kalian membuktikan, tidak mampu kalian mengatakan bahwa saya salah. Tetapi kalian terus-menerus ingin melakukan persekusi. Coba, kita kasih naik ke dah. Habib 2013. Silakan Habib. Ya Habib, silakan nyalakan kamera. Muslim atau apa bang? Kalian lihat? Lihat kan? Apa yang mau dibantah? Tidak ada. Coba ayo. Mana nih? Aizat Mumtaz. Mana tadi? Aizat Mumtaz. Oh, tidak kelihatan. Ya, mereka naik sebentar, dilihat, wah ini bahaya ini kalau saya naik ini, babak belur nanti saya tidak bisa mereka. Ini. Oke, saya kasih naik ada
Oh ini naik lagi dia. Aizat Mumtaz. Coba kita kasih kesempatan. Ya. Aizat Mumtaz. Apakah Anda seorang Muslim? Naik studi. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Naikin dulu kores tuh, naikin. Banyak tuh penonton meminta naikin kores itu. Nah, lihat nih. Aku Mereka tidak mampu kan? Tidak mampu. Baik, saya turunkan. Saya cari ya, nih. Biar saya nggak tahu teman-teman gimana cara menunjukkan bahwa dia nggak ada di sini. Saya sebutkan ya, yang mau naik-naik ini, Bang Al, Bos Muda, DST, Bang Jess, Topi Bundar, Adek, Toko Gambang, WS, Zainul Ikhwan, Antok Widya, Dehe, Yuma, F, Marvin. Gak ada di sini, Kores tuh gak ada. Saiful, gak ada di sini. Mana ada di sini Kores? Aduh, Muslim. Kalau ada, saya naikkan dia. Tidak ada dia di sini. Oke, saya kasih naik ada Saiful ZM. Silakan. Kamu suruh saya naikkan Kores sementara dia nggak ada. Gimana? Kerjanya bohong aja. Memang orang yang diizinkan berbohong oleh Muhammad. Silakan, Saiful ZM. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Ya. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan, Bang. Saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera ya. Tuh, sudah. Halo? Ya, Bang. Silakan nyalakan kamera. Bisa nyalanya kemana? Bikin dulu. Bisa nyala. Bang, saya sudah kirimkan permintaan Bang untuk nyalakan kamera. Sudah sampai itu di layar Anda, tinggal Anda terima, simpan, begitu. Oke. Bang. Oke. Mana Bang kamera Bang? Oke, baiklah ya. Tidur di bawah. Naik langsung nyalakan kamera. Saya kasih naik ada Ardiansyah. Ini belum cukup pengikutnya. Bang Al. Coba saya kasih naik Bang Al. Silakan. Bang Al silahkan nyalakan kamera. Muslim ya Bang? Anda Muslim? Apakah Anda seorang Muslim Bang Al? Gak mampu mereka teman-teman. Gak mampu. Jadi jangan kalian harapkan lah. Gak ada yang mampu memang. Semua itu memang bermuara akhirnya kepada sebuah pengakuan. Intinya bilang saja begini, orang Islam tidak suka kalau Edis membuka kebenaran tentang agama Islam. Itu aja bilang, jangan bilang menghujat. Jangan bilang memfitnah. Karena memang yang saya katakan itu semua benar. Kita mau naikkan pun ya nggak ada memang karena nggak mampu. Mau gimana? Kita kasih naik ada... Bentar. Sultan Arifandi. Coba kita kasih naik Sultan Arifandi. Oke, Sultan Arifandi tidak ada. Coba kita bersihkan dulu ya.
Kalian teriak kores, koras, kores. Dibilangin orang yang gak ada kok. Yang mau saya naikkan tuh apa? Di kolom komentar ngomong. Orang dianya saja gak ada. Bagaimana? Orangnya saja gak ada di kolom komentar. Gimana saya mau naikkan? Oke, kita kasih naik ada... Sebentar. Ini sudah kita bersihkan ya. Lupina. Coba Lupina ini siapa? Oke, Lupina. Menyakitkan. Oke ya, kita sudah siaran selama 2 jam. Kita iklan dulu ya teman. Ya teman-teman sekalian. Pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Pemirsa sekali lagi. Kita ada program ya teman-teman. Mari teman-teman kita sukseskan. Sebentar saya balik dulu biar tidak menutupi. Saya balik ya. Teman-teman kita ada kolekte atau ada persembahan untuk pembangunan rumah apologet kita teman-teman di sini. Jadi kepada teman-teman yang memiliki berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi. Teman-teman bisa ikut kalau ingin berkolekte atau memberikan persembahan untuk pendirian rumah apologet. Jadi silakan teman-teman kalau ingin memberikan support dan dukungannya, teman-teman bisa memberikannya di yang tertera di layar ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, itu juga ada tulisan berjalan, ada Zelle juga ya. Zelle-nya itu adalah di edistvofficial@gmail.com. Silakan teman-teman. Kita gunakan dananya tersebut untuk mendirikan rumah atau markas apologet kita. Seperti itu ya. Untuk apa teman-teman? Sebagai tempat di mana kita menjawab, mengcounter ya, fitnahan-fitnahan, pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Islam terhadap kekristenan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita santai-santai saja ya teman-teman ya. Kita tidak perlu serius-serius, karena kalau serius pun ya muslimnya juga ya seperti kalian lihat kan, diajak ngobrol pun gak nyambung. Yang ditanya apa, yang dijawab apa, begitu. Oke, saya balikkan dulu ya kamera saya. Oke, silakan. Kepada muslim-muslim yang ingin naik, membantah, silakan. Kita kasih naik ada Nyong Malaka, ini kayaknya Kristen. Hanafi, ya ini Hanafi kayaknya muslim. Coba kita kasih naik ya, Hanafi, ya silakan. Hanafi. Ya, halo Hanafi, silakan nyalakan kamera Anda. Muslim ya Bang ya? Sebentar. Kalau dari namanya sih Muslim Bang. Saya bantu dari sini ya Bang ya. Nah itu, sudah. Silakan Bang, diterima. Hanafi. Ya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera kalau Anda mau diskusi Bang. Oke, baiklah ya, nampaknya dia memang tidak ingin diskusi. Ya cuman nggak jelas aja, kita turunkan ya. Oke, kita kasih naik ada... Oke lah, kita kasih Kristen dulu lah ya naik ya. Martin Simanjuntak. Martin Simanjuntak. Ya, silakan Bang Martin Simanjuntak, nyalakan kamera Bang. Martin. Oke, nampaknya Martin juga kendala sinyal, saya turunkan. Kita kasih naik ada Torus. Oh, Rohan Delau. Oke. Rohan Delau, silakan nyalakan kamera Bang.
Bang Rohan Delau. Kayaknya ini udah pada tidur nih orang-orang teman-teman ya. Kita kayaknya siaran nih ditonton orang tidur nih teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Apakah kita masih lanjut atau bagaimana? Mungkin kita rehat ya. Karena saya juga mohon maaf nih teman-teman, saya siarannya juga udah terlalu larut. Semoga mulai besok kita sudah mulai normal kembali lah ya. Seperti itu teman-teman. Rehat ya teman-teman ya. Oke, kita rehat dulu. Ya, sekali lagi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jadi teman-teman sehubungan. Sebentar ya, saya sambil ngisi air minum saya dulu sebentar. Kalau nanti itu hanya perkataan saya jadi sepihak. Ya, sepihak jadinya. Coba kita kasih naik dulu, ada SBZ Official. Oh, ini kayaknya anak buahnya Zuma nih ya. Baik, ada sahabat Bang Zuma Official. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo, SBZ Official. Sahabat Bang Zuma Official. Apakah Anda ada di sana? Nah, kan mensere. Oke, baik ya. Iya, cek satu. Suaranya ada nggak? Oke, silakan nyalakan kamera. Oke, baik. Sebelum saya nyalakan kamera, bisa dibuka kacamata Anda, Kudis? Ini kayaknya Juma KW ini Juma KW. Dari suaranya ini Juma KW ini. Enggak, coba. Saya bukan Bang Zuma. Saya sahabat Bang Zuma, ya kan bisa. Coba silakan kamu nyalakan kameramu, silakan. Kameramu nyalakan. Ya, sebelum saya menyalakan kamera, buka kacamata Anda. Silakan. Kamu saja tidak berani menyalakan kamera dan membuka masker kamu. Bagaimana kamu menyuruh saya membuka kacamata? Kameramu nyalain dulu. Saya nanti lihat kamu maskeran atau enggak. Kalau kamu maskeran, kalau kamu tidak maskeran, saya buka kacamata saya. Silakan. Ya, saya nggak pakai masker sekarang, makanya saya nggak mau open cam. Ya sudah, dibawa dulu. Ya, tidur di bawah sana. Kamu banyak sekali inimu. Kamu saja maskeran, kamu saja banyak tutup. Ya, silakan. Saya ini sudah memberikan kesempatan loh ya kepada muslim untuk mematahkan argumen-argumen saya. Ketika saya mengatakan sesuatu, mengeluarkan statement terhadap agama Islam dan Muhammad, saya membuka kesempatan bagi orang-orang siapapun untuk mematahkan argumen itu. Itu terbuka ini, itu bukan klaim-klaim sepihak saya. Ayo silakan. Ernie Selfie Wida. Ya, silakan. Nah, kan kabur lagi kan? Oke, kita kasih naik ada Widya. Oh, ini Widya ini yang tadi siang ini, aduh. Ya, turun di bawah sana ya, Widya. Ya, jadi teman-teman ya, kita mulai acara kita. Saya mohon maaf ya teman-teman ya. Kita ini siarannya terlambat. Ya kan, kita siarannya telat karena saya tidurnya itu terlalu siang tadi malam ya, terlalu kemalaman. Saya harus ngomong itu, saya bingung, saya ngikutin Indonesia atau ngikutin sini gitu loh. Terlalu malam, tapi kalau di sana itu terlalu siang begitu. Ya, sehingga bangunnya pun rada kesiangan. Atau kalau di sana, kalau Indonesia terlalu larut malam, kalau di sini terlalu larut siang begitu. Karena kita beda jam. Dan Muhammad tidak tahu kalau jam di bumi itu beda. Jadi menurut Muhammad, ini menurut Muhammad ya, sebenarnya Allah itu tidak akan pernah kembali ke arsinya. Jadi Allah itu menurut Muhammad itu nyangkut di langit dunia. Kok bisa begitu bang? Iya. Karena menurut Muhammad bahwasanya Allah itu akan turun pada sepertiga malam bagian akhir. Jadi Allah gitu ya dari arsinya dia itu turun. Menurut hadis seperti itu.
ke langit dunia. Dan makanya pada sepertiga malam bagian akhir itu, umat muslim itu banyak yang sholat tahajud. Karena pada saat itulah Allah akan mengabulkan doa-doa dan permohonan orang-orang muslim. Nah, sayangnya Muhammad tidak tahu bahwa di dunia ini waktu itu berputar. Ya. Jadi besok jam sepertiga malam bagian akhir di Indonesia Barat, sejam lagi sepertiga malam bagian akhir di Indonesia Tengah, terus sejam lagi sepertiga bagian akhir di Indonesia Timur, dan seterusnya. Akhirnya Allah tidak pernah pulang ke arsinya. Itu menjadi polemik dalam agama Islam. Lalu umat muslim mengatakan, ya pokoknya begitulah. Iya, selalu begitu mereka, teman-teman, ya. Oke. Kita kasih naik ada Oki Pagayang. Coba Oki Pagayang. Oke, kita kasih naik Oki Pagayang ya. Halo, selamat malam Oki. Halo, selamat malam Bang. Silakan Oki, nyalakan kamera dulu. Ya. Ya, Bang Oki Pagayang, saya mau tanya dulu Bang, Muslim atau Kristen Bang? Kristen Bang. Kristen, iya Bang. Apa yang mau Abang sampaikan Bang? Saya mau sampaikan ini tentang bagaimana, apakah di dalam sebuah agama kita Kristen itu bisa menjalin hubungan dengan orang Islam Bang. Menjalin hubungan dalam pengertian gimana itu? Hubungan suami istri, pernikahan? Dalam pacaran Bang, untuk mengedepankan ke suami istri, apakah bisa bersatu atau tidak Bang? Mohon diberikan tanggapan Bang. Baik. Begini Bang, itu artinya berarti kita ngomong pernikahan ya, menuju kepada satu pernikahan ya? Iya. Baik, begini Bang, kalau misalnya nanti menikah, pasti pilihannya itu kan ada dua, menikah di gereja, menikah di KUA. Nah, kantor urusan agama itu biasanya ini Bang, saya nggak tahu ya karena saya tidak pernah ke itu. Itu biasanya kantor urusan agama itu ya Islam Bang. Coba saya mau nanya, di kantor urusan agama itu kan mereka mengurusi salah satunya pernikahan, betul nggak? Iya betul Bang. Nah, apakah di situ mengurusi pernikahan selain non Muslim? Tidak Bang. Iya, berarti otomatis nanti Anda di situ disuruh syahadat. Tetapi kalau ke gereja, berarti nanti yang perempuan tidak mengakui Allah dan Rasulnya. Jadi ya tidak bisa Bang. Seperti itu. Oh iya. Tidak bisa. Jadi dalam kekristenan dengan orang Islam itu tidak bisa bersatu ya Bang. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tidak bisa bersatu, begitu. Oh iya, terima kasih Bang sudah memberikan nasihat supaya saya bisa ke depannya mencari yang sesama Kristen Bang. Ya begini, maksudnya kalau Anda sudah menjalin hubungan mengarah ke arah pernikahan dengan seorang wanita muslimah, beritahukan saja kepada dia Bang tentang kebenaran, supaya dia mengganti Tuhannya. Jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad. Terima kasih Bang. Ya. Karena sampai selama ini saya bingung menghadapi segala macam ujian dari Tuhan Yesus. Kadang saya berdoa, bilang tunjukkanlah jalan yang apakah dia jodoh saya Bang atau tidak. Makanya saya sering berdoa kepada Tuhan Yesus dan terima kasih sudah memberikan nasihat-nasihat itu, dan saya sudah menangkap banyak pelajaran selama ini bahwa ternyata bukan sesama agama itu betul-betul temboknya itu sangat tinggi untuk Yang saya maksudkan begini Bang, Abang pernah cerita nggak kepada dia tentang perbedaan antara Islam dan Kristen? Sudah Bang, sudah pernah. Contohnya gimana? Abang pernah nggak ajak dia nonton, kamu tahu Edis TV nggak? Nonton Edis TV gitu. Saya pernah ajak dia bilang,
belajar tentang saya, macam dia bilang, kamu percaya Tuhan Yesus tidak? Dia bilang tidak, karena saya itu diajarkan tentang Muhammad. Dia bilang itu hari. Iya, abang ceritakan nggak? Kamu tahu nggak Muhammad yang Anda percayai itu bahwasanya dia begini dan begini dan begini? Pernah cerita? Saya pernah nonton Edis TV dan saya tanya dia, bilang coba deh kamu nonton Edis TV, bagaimana tentang pembahasan masalah agama kita dengan Islam toh. Dia bilang saya tidak terlalu mau nonton itu karena saya tidak percaya yang begituan. Karena takut dia. Iya, betul, takut bang. Takut meninggalkan agama Islam, begitu bang. Ya, disitulah saya punya keraguan bang. Dan di situ semua saya sudah terjawab semua dan saya harusnya gini bang. Harusnya abang bilang begini. Kalau misalnya yang dikatakan Edis TV itu salah, kalau misalnya kamu dapati Edis TV itu bohong, coba kamu ungkapkan dong kebenarannya gimana gitu. Ya. Iya kan? Umat muslim bang, banyak kesini nonton channel saya ini, itu memang mereka itu tidak punya jawaban. Mereka hanya menolak tanpa alasan yang jelas. Ketika saya katakan Muhammad nyuruh minum kencing hewan, mereka mengatakan tapi suruh kasih jawaban nggak bisa. Tapi kan memang betul, iya nggak? Iya bang. Tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad. Memang nggak ada, cuman Muhammad sendiri yang begitu. Nah itulah yang diikuti oleh orang Islam. Makanya waktu abang harusnya bilang sama dia, masa iya sih kau mau ngikutin, masa kita disuruh minum air kencing hewan? Begitu. Betul. Ya pelan-pelan bang. Sampai itu ya. Maksudnya gini, dia itu kan memang sudah muslim sejak lahir, betul nggak? Artinya dia sudah didogma, sudah didoktrin sedemikian rupa, sehingga percaya bahwa Muhammad itu orang baik, ya kan, suri tauladan dan lain sebagainya. Itu yang diajarin sejak kecil. Jadi ketika mereka menerima informasi yang sebaliknya, tentu mereka memberontak nuraninya. Tapi itu pelan-pelan harusnya bang, seperti itu. Betul bang. Saya sekarang sudah tersadar karena selalu sering nonton Edis TV dan saya mempelajari banyak-banyak dan saya sudah tersadarkan bang bahwa memang kita tidak bisa saling sama hingga kita berbeda keyakinan. Oke. Ya semoga kalau memang abang sudah memutuskan demikian, semoga abang dapat calon yang Kristen sehingga meminimalisir masalah ke depannya. Begitu bang. Iya, makasih banyak bang. Selalu saya nonton Bang Edis. Oke. Kasih saya support. Terima kasih banyak bang. Makasih bang Oki, Pak Gayam. Salam dari Toraja bang. Oh Toraja, halo, selamat malam Toraja. Iya Toraja bang. Toraja, ya. Oke. Banyak juga di sini teman jalan Toraja. Oke, saya turunkan ya bang ya. Oke. Ya, makasih. Shalom, saya turunkan. Makasih. Ya. Begitu ya teman-teman ya. Artinya masalah-masalah dalam sebuah rumah tangga itu kan pasti banyak. Ditambah lagi nanti masalah bahwa pasanganmu itu seorang penuhan Muhammad. Itu pasti nanti akan banyak masalah itu. Karena dia itu, kepalanya itu bukan Yesus. Ya, yang memerintah dia bukan Yesus. Maka itu nanti akan menjadi sesuatu yang sangat problematis. Begitu. Bayangkan, kepala keluarga, kepala dari suami itu adalah Kristus, Yesus Tuhan kita. Bayangkan kalau istrimu atau suamimu kepalanya bukan Kristus, bukan Yesus, tetapi Muhammad. Ya, yang satu pengen ke Arab nyium batu. Pasti nanti satu ke kanan, satu ke kiri, karena beda ininya gitu ya. Seperti itu. Bukankah kalau kepalamu adalah Muhammad, kalau pemimpinmu adalah Muhammad, maka kau akan ke Arab mencium sebongkah batu? Benar atau tidak? Ya betul. Nah ini, diskusi-diskusi semacam ini memang membuat Muslim tuh sebel, kesel gitu loh, kesel. Ini orang kok ngomong begitu ya sama agama Islam ini ya.
Tapi kan emang betul. Siapa yang menjadi kepala, yang menjadi pemimpin seorang muslim? Coba, kalau bukan Muhammad. Kepada siapa seorang muslim itu akan berkata, Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Kepada siapa muslim berkata begitu? Ya kepada Muhammad. Kalau kamu mendengar dan kamu taat kepada Muhammad, ya memang akhirnya kamu berangkat ke Arab nyium batu. Oh, gimana? Oke, kita kasih naik ada Saudara Ahmad. Oke, Ahmad. Ya, Saudara Ahmad, silahkan nyalakan kamera Anda. Ahmad. Halo, malam Bang. Maaf saya lagi sibuk. Mak turunkan balik ya Bang ya. Naik, tapi saya lagi sibuk. Turun masuk ini. Baiklah, saya turuti kemauanmu. Anda naik sampai sini, maaf lagi sibuk. Ini gimana? Ya, yuk. Oh iya, ini informasi ya teman-teman ya. Ini masalah debat atau diskusi lintas agama ini teman-teman. Saya mendapatkan satu informasi. Jadi begini teman-teman, ternyata ini saya kasih info nih. Ini saya kasih dulu backgroundnya dan saya kasih webnya ya. Namanya itu sebentar. Jadi memang ada satu badan khusus atau badan yang memang menangani khusus. Jadi teman-teman, kalau ingin menyampaikan aspirasi atau sesuatu yang terjadi, masalah diskusi seperti ini, itu ada di sini tempatnya teman-teman. Bentar ya, sabar. Bentar ya, sebentar. Sabar teman-teman. Nah, saya baru tahu ternyata teman-teman laporan-laporan mengenai persekusi ya, perbedaan di persekusi atau di penjara atau diapakan begitu, kan dilanggar haknya karena mengutarakan ataupun mengungkapkan apa yang dia percayai. Memang itu ada badan khususnya. Nah ini teman-teman ya, biar teman-teman tahu. Jadi badan khususnya itu di sini. Nih saya kasih tunjuk ya kepada teman-teman ya, supaya teman-teman tidak salah ini. Nah ini dia. Nah ini teman-teman, kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini. Jadi saya balik dulu kamera saya biar teman-teman tahu. Nah ini saya balik. Iya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata memang ada satu badan khusus. Namanya itu US Department of State Office of International Religious Freedom. Itu kepanjangannya itu adalah US ya. Kalau jangan ngomong U ya, kalau U nanti orang Indonesia nggak ngerti. U ya. Namanya itu US CIRF. Nah, di USCIRF ini adalah memang salah satu badan khusus, salah satu komisi khusus yang menangani mengenai International Religious Freedom atau kebebasan beragama secara internasional. Nah, ini melaporkan setiap tahun persekusi-persekusi yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ada laporannya. Nah, teman-teman biar saya kasih tahu. Ini webnya ya, saya balikin. Nih, ini webnya. Sebentar. Nah, ini ya. Nih ya, USCIRF Annual Report, laporan tahunan 2025. Nah, kalau kita klik begini,
Klik ya. Kita download. Nah ini ya, teman-teman kelihatan? Jadi ini membuat laporan-laporan. Jadi memang ini badan khusus, komisi khusus mengenai kebebasan beragama dari seluruh dunia. Nah, kita lihat ya, Vietnam, Nigeria, Egypt, dan seterusnya. Kita lihat Indonesia ya, Indonesia. Oke, huruf I ya, huruf I. S. Nah ini I. Indonesia itu juga masuk ke dalam laporan ya. India, Iran. Sebentar. Saya kasih lihat yang Indonesia ya. Saya kasih lihat yang Indonesia. Sabar teman-teman. Nah ini, kelihatan ya, ini Indonesia. Nah memang dia berbahasa Inggris teman-teman. Jadi ini laporan ya, mengenai persekusi-persekusi yang terjadi di Indonesia nih ya. Nih, masih tetap dalam minta perhatian khusus ya, masalah Indonesia ini nih. Ini terjadi nih, persekusi-persekusi yang terjadi di Indonesia. Nah teman-teman, biar teman-teman tahu, ternyata teman-teman kita, para apologet, itu dimention di sini. Disebutkan. Ya. Persekusi-persekusi yang terjadi kepada para apologet Kristen, itu memang dilaporkan dan disebutkan di sini. Ya, saya kasih contoh nih ya. Nih. Blasphemy, allegation, and convictions ya. Jadi di sini saya sebutkan nama-namanya ya, saya sebutkan. Misalnya saya sebutkan di sini nih, Aulia Rahman ya, dipenjara 7 bulan karena membuat Oke. Ya teman-teman ya, sekali lagi sebelum saya tutup acara kita ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, sehubungan dengan banyaknya teman-teman ya, kadrun-kadrun dan orang-orang yang tidak suka dengan Edis TV ya, para pengkhianat-pengkhianat ya, termasuk Rudy Iskariot dan kawan-kawannya. Mereka ini sekarang sedang melancarkan satu aksi supaya Edis TV itu dipersekusi. Supaya Edis TV itu dideportasi dari Amerika dengan maksud dan tujuan supaya Edis TV itu dipenjara. Itu maksudnya. Dan teman-teman pasti sudah tahu itu. Ya, maka teman-teman saya meminta kepada teman-teman untuk
menjangkau satu badan, yaitu satu badan di mana badan ini memang memberikan report atau laporan tentang persekusi yang terjadi di seluruh dunia. Nah, karena kita orang-orang Indonesia, fokus kita kepada Indonesia saja. Nah, departemen ini, ya teman-teman ya, departemen ini adalah sebuah departemen yang membidangi masalah international religious freedom atau kebebasan beragama internasional. Nah, badan ini itu sudah mencatat teman-teman kita, para apologet Kristen, YouTuber Kristen yang dipenjara atau dipersekusi oleh karena mereka mengungkapkan isi pikiran mereka, oleh karena mereka mengatakan apa yang menjadi pikiran mereka, pandangan mereka terhadap agama Islam. Ya, kalau teman-teman cek di websitenya itu, teman-teman bisa lihat di situ ada Gracia Pelo, ya, dia ditulis juga di penjara, seorang YouTuber Kristen di penjara karena dia mengatakan buah pikirnya, ya. Kemudian ada Muhammad KC juga masuk, ya, dilaporkan juga di sini bahwa dia juga dipersekusi. Rudi Simamora juga masuk ke dalamnya. Saifuddin Ibrahim juga ada tertulis, ya. Makanya teman-teman, jadi teman-teman mari menjangkau dan memberitahukan gitu bahwa ada juga nih seseorang begitu, namanya Edi Sidabutar yang di sosial media dikenal sebagai Edis TV, yang juga mengalami persekusi, ancaman pembunuhan, ya, secara online dan lain sebagainya. Ketika berdebat diancam, ya, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa lihat nanti video-video ancaman, koleksi video-video orang yang mengancam saya itu nanti saya akan upload dan teman-teman bisa jadikan itu sebagai bukti bahwa Edis TV itu dipersekusi dan pasti dia akan habis kalau dia pulang ke Indonesia. Begitu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita bukan memberikan informasi yang bohong, ya. Kita tidak dibolehkan berbohong atau bersaksi dusta tentang sesama kita, tetapi yang kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri, yang kalian tonton sendiri, ya, bahwa itu memang benar, bahwa Edis TV melakukan siaran diskusi secara live di media sosial tetapi diancam, dibunuh dan dipersekusi. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu memang badan yang badan yang tepat karena memang itu yang membidangi begitu ya untuk memberikan laporan-laporan tahunan tentang persekusi yang terjadi di seluruh dunia. Begitu ya. Dan persekusi itu bukan terjadi kepada orang-orang Kristen saja. Termasuk juga kepada orang-orang Islam sendiri, di mana ada orang Islam yang mengungkapkan isi hatinya begitu tentang agama Islam dipersekusi juga. Ya. Begitu. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kita lanjutkan lagi diskusi kita di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, bahwa mereka sudah melakukan segala macam cara untuk supaya Edis TV itu dideportasi. Seperti itu. Ya, tujuannya apa? Ya, tiada lain ya persekusi lah. Tujuannya apa? Gitu. Tujuannya supaya Edis TV itu dibungkam, supaya tidak lagi ngomong, ya. Nggak boleh Edis TV yang ngomong yang boleh itu adalah Zakir Naik. Yang boleh ngomong itu adalah Dondita. Yang boleh ngomong siapa? Zuma. Siapa lagi? Nandar. Nah, kalau mereka boleh. Karena apa? Karena cuman Islam yang boleh bahas agama lain.